Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nafsiyah Mutmainnah, NIM 1901011001, Prodi S1 Keperawatan semester 3. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu atau zat terlarut. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada di dalam larutan. Selanjutnya, distribusi cairan tubuh distribusikan dalam dua kelompok komponen yang berbeda. Yang pertama, cairan ekstrasel, yang kedua cairan intrasel. Baiklah, selanjutnya fungsi cairan tubuh. Fungsi cairan tubuh yaitu ada 7. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Yang ketiga, berperan dalam berbagai fungsi pelumasan. Yang keempat, sebagai bantalan. Yang kelima, sebagai pelarut dan transportasi. Yang keenam, media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketujuh, untuk performa kerja fisik. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan dalam tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Yang pertama yaitu asupan, yang kedua pengeluaran. Asupan air melalui mulut dan pengeluaran air melalui ginjal mudah diukur dan sering dilakukan melalui kulit berupa keringat dan saluran pencernaan berupa fases. Hasil-hasil pengeluaran cairan adalah yang pertama urin, yang kedua keringat, yang ketiga fases. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan cairan. Yang pertama, komposisi cairan tubuh. Tubuh manusia terdiri dari cairan antara 50% hingga 60% dari berat badan. Kebutuhan cairan tubuh dan elektrolit adalah suatu proses dinamik karena metabolisme tubuh membutuhkan perubahan yang tetap dalam berespon terhadap stresor fisiologi dan lingkungan. Yang kedua, pergerakan cairan tubuh. Yang ketiga, difusi. Yang keempat, osmosis. Yang kelima, filtrasi. Dan yang keenam, transport aktif. Baiklah, selanjutnya yaitu cara perpindahan cairan tubuh. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan campuran molekul-molekul dalam cairan, gas atau zat padat secara bebas dan acak. Yang kedua, osmosis, proses perpindahan zat ke larutan lain melalui membran semipermeabel. Yang ketiga yaitu transport aktif. Transport aktif itu merupakan gerak zat yang akan berdifusi dan berosmosis. Selanjutnya yaitu mineral makro. Pengertian mineral makro adalah mineral-mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang cukup besar. Sebaliknya mineral makro adalah mineral-mineral yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang termasuk di dalam kelas mineral makro adalah kalsium, natrium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur. Selanjutnya itu jenis-jenis mineral yang dibutuhkan oleh tubuh beserta fungsinya. Yang pertama, kalsium.
Kalsium merupakan sebuah elemen kimia yang memiliki simbol Ca dan nomor atom 20. Fungsi kalsium adalah mineral yang amat penting bagi tubuh manusia. Kalsium memiliki manfaat antara lain untuk pertumbuhan tubuh, penghubung antara saraf, kerja jantung, dan sebagainya. Selanjutnya natrium. Natrium atau bisa juga disebut dengan sodium merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol Na dan nomor atom 11 pada tabel periodik. Manfaat natrium yang pertama, menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraseluler. Yang kedua, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang keempat, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Yang kelima, berperan dalam absorpsi glukosa. Selanjutnya yang ketiga yaitu klorida. Klor adalah unsur kimia dengan simbol Ci dan nomor atom 17. Fungsi klorida adalah yang pertama, berperan dalam memelihara keseimbangan cairan. Yang kedua, memelihara suasana asam dalam lambung. Yang ketiga, membantu memelihara keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentukan asam lainnya. Yang keempat, ion klor dapat dengan mudah keluar dari sel. Selanjutnya yang keempat yaitu kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Fungsi kalium yaitu yang pertama, fungsi kalium sebagai penangkal stroke, sebagai penangkal diabetes atau gula, untuk memelihara kesehatan otot, untuk mengurangi resiko kram, untuk kesehatan otak, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak dalam tubuh, sekitar 1% dari berat badan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin serta asam amino. Baiklah, selanjutnya fungsi mineral dalam tubuh. Fungsi mineral dalam tubuh yaitu yang pertama, sebagai konstituen struktural jaringan lunak. Yang kedua, transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam basa tubuh, dengan demikian mengatur pH darah dan cairan tubuh lainnya. Yang keempat, berfungsi sebagai komponen penting dari banyaknya enzim, vitamin, hormon, dan pigmen. Yang kelima, merawat fungsi otak. Yang keenam, mencegah nyeri otot. Yang ketujuh, menyalurkan oksigen. Baiklah, hanya itulah presentasi yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.